Talhah radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi salatu wassalamu jaa dzata yaumin wassururu yarabbi wajhihi. Artinya dari Abi Talhah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah namanya Abu Talhah, semoga Allah memberikan keridhaan buat Abu Talhah. Anna Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa zata yaumin, pernah datang suatu hari, wassururu yara fi wajhihi, kegembiraan nampak di mukanya. Jadi ada yang perhatiin Nabi, kayaknya ini Nabi ya senang banget, tampak wajahnya bahagia. Faqalu, lalu mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana rasulullah fi wajhika, sungguh kami melihat ada kegembiraan di wajahmu, nampak gembira kamu. Faqala, lalu Nabi bersabda, innahu atanil malaku, sungguh baru saja malaikat datang kepada saya. Jadi Nabi baru aja kedatangan malaikat, sehingga rasa kegembiraannya masih nampak kelihatan. Ya, para sahabat memperhatikannya tuh. Ya, senang banget Nabi kelihatannya. Oh, ternyata malaikat baru saja datang, kata Nabi begitu. Faqala, lalu malaikat itu berkata, nih cerita Nabi dah nih. Ya, saya habis didatengin malaikat. Nah, malaikat itu berkata, ya Muhammad, hei Muhammad. Kalau malaikat kepada Nabi Muhammad ngomongnya Muhammad aja boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita Muhammad aja, nggak ada etikanya. Iya. Jadi kalau malaikat Jibril bilang ya Muhammad, pantas. Karena memang Nabi Muhammad belajarnya sama malaikat Jibril. Begitu. Jadi gurunya Nabi Muhammad siapa? Jibril. Nah, Jibril ilmunya dari siapa? Dari Allah. Nah, begitu. Jadi itu Nabi Muhammad punya guru. Nah, gurunya ya malaikat Jibril. Ya, itu. Jadi Nabi Muhammad pada saat belajar sholat yang ngajarin siapa? Malaikat Jibril. Jadi ada saat Nabi Isra Mi'raj pulang subuh belum dikerjakan tuh. Padahal Nabi Muhammad Isra Mi'raj masih malam udah sampai. Subuh mestinya udah sholat. Tapi kenapa Nabi belum sholat subuh? Sebab belum ada yang ngajarin. Malaikat Jibril baru datang saat zuhur. Zuhur datang malaikat Jibril. Ya, lalu malaikat Jibril ngajarin wudu. Kemudian setelah wudu malaikat Jibril sholat jadi imam. Nabi Muhammad ngikutin. Sholat zuhur 4 rakaat sir. Itu memang malaikat Jibril yang ngajarin. Nah, besoknya datang lagi 2 kali tuh ngajarinnya, di waktu pertama sama di waktu yang terakhir. Jadi waktu zuhur pertama tuh hari pertama datang. Terus waktu zuhur yang terakhir hari keduanya datang. Tuh jadi ketahuan, oh ini waktu zuhur awalnya sama akhirnya itu malaikat Jibril datang 2 kali, Bapak Ibu Saudara. Begitu asar, maghrib, isya sampai subuh. Kenapa kalau asar sir terus 4 rakaat? Iya, memang malaikat Jibril yang ngajarin. Kalau maghrib 3 rakaat, kemudian jahar bacaannya, ya di rakaat pertama keduanya, ya malaikat Jibril yang ngajarin. Kemudian isya 4 rakaat, rakaat pertama rakaat kedua jahar, ya artinya baca Fatihah dikeraskan, baca surahnya dikeraskan. Itu yang ngajarin malaikat Jibril. Kemudian subuh hanya 2 rakaat. Ya, terus jahar bacanya itu pun malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah. Ya, nah begitulah kata Nabi kepada para sahabat saat itu, "Shallu kama ra'aitumuni usolli."
Sholatlah kamu wahai sahabat-sahabat sebagaimana kamu melihat saya sholat. Saya sholat sebagaimana saya melihat malaikat Jibril. Itu makanya ada yang namanya sanad gitu. Jadi Nabi Muhammad dari malaikat Jibril dari Allah langsung. Nah kemudian Nabi Muhammad ngajarin kepada sahabat, sahabat ngajarin kepada tabi'in, tabi'in ngajarin kepada tabi'it tabi'in, tabi'in diajarin lagi terus ke tabi'it sampai generasi saat ini. Tuh makanya kita harus begitu. Ada guru kita ada lagi gurunya ada lagi. Makanya mesti ada sanadnya, nyambung, bisa dipertanggungjawabkan. Nah makanya ilmu Bapak Ibu Saudara mesti ada sanadnya, nggak boleh sembarangan. Ya, guru nggak boleh sembarangan, guru yang ada sanadnya. Ya, ada nggak sanadnya dia ke Rasulullah. Nah begitu. Saya alhamdulillah punya sanad banyak. Ya dari guru-guru saya yang langsung ke Rasulullah. Ya seperti itu. Ya jadi ya ini artinya ilmu harus ada sanadnya. Ya enggak boleh tanpa sanad. Nah sebab orang kalau ya ilmu tanpa sanad nanti dia mau bicara gampang. Begini. Padahal ya mesti ada sandarannya. Seperti itu. Nah ini jadi nampak Nabi Muhammad seneng banget Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu ditanya, oh ternyata malaikat baru datang. Nah, dicerita dan nih. Ya, kemudian malaikat ya bilangnya begini, ya Muhammad, Muhammad, amma yurdika anna rabbaka azza wa jalla yaqulu, apakah kamu senang redha bahwa Tuhan kamu azza wa jalla itu berfirman, innahu la yusalli alaika ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi asran. Sesungguhnya tidaklah dari umatmu yang membaca selawat ya kepada kamu satu kali umatmu baca selawat, kecuali kata malaikat Allah itu membaca selawatnya 10 kali. Kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca selawat ya 1 kali itu nanti dibalas sama Allah berapa kali? 10 kali. Wala yusallimu, dan tidaklah salam salah seorang daripada umatmu alaika kepada kamu ahadun tuh satu ya min ummatika dari umatmu illa salam alaihi asron, kecuali saya membalas salamnya 10 kali. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad bilang begini, as-salatu alaika ya Rasulullah, 1 kali kita baca selawat dijawab sama Allah 10 kali. Kalau kita baca salam, assalamu alaika ya Rasulullah, 1 kali maka dijawab sama Allah 10 kali. Tuh begitu ya besarnya ganjaran pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang membaca selawat atau membaca salam. Jadi ada selawat, ada salam. Kita disuruh dua-duanya. Sebab Allah bilang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti suruh kita baca selawat, disuruh juga membaca salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Tuh sallallahu salawat, wasallam salam. Allahumma sholli wa sallim, salawat dan salam. Cuma yang perlu Bapak Saudara perhatiin, jangan sampai salah. Kalau wasallallahu alaihi wasallam,
Kalau Allahumma sholli wa sallim. Jadi kalau sholli salim, sallallahu wasallam. Ya, jangan ketukar. Jangan baca kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam apa wasallim? Wasallam apa wasallim? Wasallam. Ya, sebab wasallallahu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jangan wasallim, salah. Ya, sebab di sana wasallallahu. Jadi fi'il madi, ya fi'il madi wasallam. Kalau Allahumma sholli wa sallim, ya karena fi'il amr sama fi'il amr. Itu artinya salawat dan salam. Dua-duanya diperintahkan. Ya, jadi kalau ya ada orang udah baca dua, nah itu insya Allah sudah istimewa karena sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali kita baca selawat dibalas 10 kali. Satu kali kita baca salam dibalas 10 kali. Nah, ini yang dimaksud ya illa salamtu alaihi asran. Qala qultu bala. Kata Nabi, iya saya senang banget. Tuh, saya senang banget tuh. Kalau ada umat saya baca selawat 1 kali, baca salam 1 kali, dibalas sama Allah 10 kali, saya senang banget. Begitu jawaban Rasulullah ketika ya ditanya sama malaikat. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa ghairuhuma. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan lain daripada keduanya. Waruya dan diriwayatkan anna zaliman minaz zulamati, sesungguhnya orang yang zalim dari kezalimannya, qasada ayyazura aliman zahidan, dia punya maksud tujuan ingin berkunjung, ingin datang kepada orang yang alim dan orang yang zuhud. Ada cerita Bapak Ibu Saudara, ada orang zalim pengen datang berkunjung ke rumah orang yang alim dan zuhud. Falamma qarubaz zalimu, maka tatkala orang yang zalim itu udah dekat, udah mau masuk ke rumah orang alim zuhud ini, satar zahidu wajahu, lalu orang yang zahid itu nutupin mukanya, ditutupin aja mukanya, ya enggak mau keluar deh, enggak mau keluar karena ada orang yang zalim. Dia tahu, dia kagak mau temuin, ya malah ya ditutupin wajahnya kayak orang sakit lagi meriang. Ya orang kalau lagi meriang kan ditutupin tuh badannya meriang. Ya itu dia tutupin begitu. Ada orang zalim datang, lalu orang yang alim zuhud ini nutupin mukanya. Terus apa yang terjadi? Fasta'zaru ibnuhu, lalu anaknya yang keluar ngasih alasan. Wa qala, ini anak bilang, inna walidi marido marodon syadidah, sungguh ayahku lagi sakit berat. Nah begitu kata anaknya, ayah saya lagi sakit berat. Sebab mukanya ditutupin, semuanya tutupin badannya kayak orang meriang aja gitu. Ya dia nggak mau ketemu. Kata anaknya, mohon maaf bapak, ayah lagi nggak bisa nemuin bapak. Kenapa? Lagi sakit, sakitnya berat banget. Nah begitu. Pasatara wajahu, dia tutupin mukanya, lidzalika, karena ya ada orang zalim mau datang ke rumahnya. Terus ketika ya anaknya bilang bapaknya sakit, dia protes. Faqala Syaihuz Zahid, lalu Asy-Syaikh Az-Zahid, orang tuanya tuh bilang begini lahu kepada anaknya,
laisa li maradun wala wajaun, saya tidak sakit. Tuh kata ayahnya, nah saya enggak sakit, walakin aradtu alla anzura wajhak, akan tetapi saya ingin tidak mau melihat wajah kamu wahai orang zalim. Nah begitu ya, jadi saya enggak sakit, cuma saya tutupin muka saya karena saya kagak mau ngelihat wajah kamu wahai orang yang zalim. Ini orang zalim, masya Allah ya, sadar akhirnya. Faraja az-zalimu, pulang dah tuh orang yang zalim, taiban mustaghfiron, dia taubat dan dia beristighfar. Dia menyadari ya, dia menyadari bahwa selama ini dia zalim. Itu kata orang alim, kata orang yang zuhud ya, dia tahu percis, sehingga akhirnya dia kembali, dia taubat, dia istighfar, dia mohon ampun kepada Allah. Faghafarallahu ta'ala lahum, maka Allah ampunkan dosa dua-duanya. Jadi gurunya diampunin dosanya gara-gara kagak mau ketemu sama orang zalim, ditutupin mukanya. Orang zalim juga diampunin dosanya sama Allah karena dia udah taubat. Dengan sebab kezalimannya itu dia udah taubat, sehingga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-masyaihu, adapun tuan guru tuh yang nutupin mukanya kagak melihat ya orang zalim, pali ada minazrihi, dosa dia karena tidak mau memandangnya ila wajhiz zalimi, kepada mukanya orang zalim. Wa amaz zalimu, adapun orang yang zalim, pali taubatihi, dia diampunkan karena taubatnya, min zulmihi, dari kezalimannya. Hakadza, demikianlah ini, sami'tu min ustazi, ya saya dengar dari guru saya, alaihi rahmatullah, semoga atasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad ahabba ayyasiyallahu fi ardi, siapa-siapa yang mendoakan kepada orang yang zalim untuk tetap terus hidup lama di dunia, maka sungguh dia senang untuk dia berbuat dosa maksiat kepada Allah di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh doain orang zalim. Ya, kalau kita doain orang zalim, akhirnya dia lama hidup di dunia, sama aja kita cinta dia itu berbuat kezaliman di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hadis Nabi ini bilang begitu. Siapa-siapa yang doain orang zalim, ya didoain biar panjang umur, sehat badan. Orang zalim didoain begitu. Ya, sama aja dia suka kemaksiatan ya diperpanjang ya di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh begitu. Pokoknya kalau ada orang zalim jangan didoain, jangan. Diemin aja dah. Ya. Atau kita kalau bisa doainnya yang baik-baik, semoga dia taubat, semoga dia sadar. Itu begitu. Jangan orang zalim malah dibantu, berikan pujian-pujian, didoakan. Jangan, nggak boleh. Seorang zalim begitu, jangan. Ya, jadi kita sama aja membantu kezalimannya nanti. Ya, jadi kata Nabi, kalau kita doain mereka supaya mereka tetap sehat, panjang umur, ya berarti nanti dia ya semakin banyak berbuat dosa di muka bumi Allah. Kecuali kalau kita doain, ya Allah mudah-mudahan dia sadar, dia taubat. Nah itu boleh. Ya biar disadar, biar disadar. Nah seperti itu. Tapi jangan mendoakan ya hal-hal yang membuat dia enggak menyadari tentang kezolimannya. Nah itu begitu Bapak Saudara. Walaqad su'ila Sufyan, sungguh ditanya Imam Sufyan As-Tsauri. Imam Sufyan As-Tsauri pernah ditanya nih Bapak Saudara, an zalimi asrab alal halaki fi bariyatin, terkait tentang ya orang yang zalim, apakah dia perlu ya dihancurkan
di permukaan bumi ini, hal yusqa syurbata ma'in, atau dikasih minum. Ya, ada orang zalim kira-kira lagi aus dikasih minum, atau tinggalkan aja biarin dimati. Ya, ketika ditanya begitu, jawabannya Sufyan Ats-Tsauri apa? Faqala la, enggak usah dikasih air. Ya, lagi kausan. Ya, itu kalau dikagak kasih air bisa mati nih orang. Gimana wahai Sufyan Ats-Tsauri? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la, enggak usah. Faqilahu yamutu, kalau nggak dikasih air tadi mati. Bagaimana? Faqala da'hu, biarkan aja, jangan kasih air. Yamutu, biar dimati. Tuh, Masya Allah, tegas ya. Sebab orang zalim sih. Nah begitu. Makanya Bapak Saudara, itu kalau kita bicara masalah kezaliman begini, ada di dalam kitab-kitab fikih. Kalau ada seekor anjing kehausan, kita mau wudhu, ya itu kalau bisa airnya kasih anjing, biar tuh anjing yang minum. Terus kita mau wudhu nggak ada air, bagaimana? Kita tayamum saja. Ya, lebih bagus itu air kasih anjing, kasihan tuh anjing. Entar ya kehausan bisa mati. Kalau mati kasihan di makhluk Allah. Tuh begitu. Terus ada lagi, bagaimana kalau ada orang yang suka ninggalin sholat, tarikus sholat, berani-berani ninggalin sholat padahal dia orang Islam. Ya, orang Islam ninggalin sholat, maghrib kagak sholat, ya ginari pulang kantor, bukan lanjut sholat malah di ngobrol, di ngerokok, ya belum sholat. Terus isya kagak sholat juga, tidur subuh kesiangan. Ya, enggak sholat juga. Zuhur apalagi repot di kantor. Ya, asar ya masih di jalan. Berarti 5 waktu enggak sholat. Sekarang di kausan. Nah, bagaimana nih? Ya, lebih bagus air itu gunakan buat wudhu. Jangan berikan kepada orang yang tarikus sholat, ninggalin sholat. Ada yang nanya, itu begini hukumnya nanti kalau dimati, biarin dimati. Tuh, itu dalam kitab Pak ada, ya begitu. Enggak ngarang saya, enggak. Ya itu dalam kitab-kitab kita baca semuanya begitu. Jadi artinya kita bisa simpulkan bahwa anjing sama orang yang ninggalin sholat lebih mulia anjing. Coba bayangkan, ya Allah, tarikus sholat ya secara sengaja, ya itu nilainya rendah di sisi Allah. Anjing masih lebih mulia, padahal anjing binatang najisnya mughallazoh, tapi masih dimuliakan kebanding daripada tarikus sholat yang ninggalin sholat. Tuh makanya hati-hati, ayo kita kalau ngaku orang Islam jangan ninggalin sholat. Ya kecuali orang kafir. Kalau orang kafir memang dia nggak kewajiban sholat. Ya walaupun nanti dia akan disiksa di akhirat, tapi di dunia dia nggak kewajiban ya untuk melaksanakan sholat. Yang kewajiban sholat siapa? Yang agamanya Islam, KTP-nya agama Islam, tapi nggak pernah sholat. Malaikat bingung, ini nanti yang masuk surga orangnya apa KTP-nya? Ya, lebih bisa KTP-nya yang masuk Islam, orangnya kagak. Ya orang yang kagak pernah sholat. Nah, itu hati-hati. Ya saudara ngaku Islam kagak sholat, maka nilainya itu rendah sekali di sisi Allah. Lebih mulia anjing kebanding daripada orang yang meninggalkan sholat. Tuh, Masya Allah. Kita kalau ngaji takut akhirnya. Ya Allah, iya ya. Ternyata di kitab-kitab dijelaskan begitu. Ya tarikus sholat itu rendah sekali di sisi Allah. Lebih mulia anjing. Makanya ada cerita hadis sahih Bapak Ibu Saudara. Hadis sahihnya bagaimana bunyinya? Itu ada seorang perempuan yang tidak baik, tapi gara-gara dia merasa kasihan, ada seekor anjing yang kehausan, kemudian dikasih minum. Akhirnya ini perempuan dikasih taufik hidayah.
akhirnya dia menjadi perempuan yang baik, masuk surga gara-gara memberikan air minum kepada seekor anjing yang lagi kehausan. Tuh makanya Masya Allah mulia banget tuh kita memberikan kasih sayang kepada makhluk Allah. Tapi tarikus sholah nggak boleh dikasih air. Tuh ketika ditanya, ntar kalau dimati bagaimana? Dakhu, biarkan aja. Yamut, dia mati. Tuh, ini kitabnya kita lagi baca. Iya, betul nggak? Tuh, jadi pakola dakhu, tinggalkan, jangan kasih air. Yamut tuh, biar dia mati. Masya Allah. Ya, nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita ninggalin sholat. Ya. Ayo kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah di dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Makanya Allah bilang hafizu alas sholawati was sholatil wusta. Tuh Allah tuh yang bilang di dalam Al-Quran, hafizu, jagalah, peliharalah sholat kamu, ya, was sholatil wusta. Apalagi sholat yang dikategorikan sholatul wusta, sholat yang 5 waktu suruh jaga semuanya. Apalagi sholatul wusta. Sholatul wusta itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang sholat asar, ada yang bilang sholat subuh. Tuh, ada yang bilang sholat asar, ada yang bilang sholat subuh. Itu namanya sholatul wusta. Tuh seperti itu. Kaza fir Rajabiyah, demikianlah itu diceritakan di dalam kitab Ar-Rajabiyah. Wa an Maimun ibni Mahran, kemudian ada hadis lagi riwayat dari Maimun bin Mahran, annahu qala, bahwasanya Maimun bin Mahran berkata, fi suhbatis sultani khatirani. Nah gitu bacanya, fi suhbatis sultani khatirani. Itu kalau kita belajar ilmu nahwu, fi suhbati sultan, fi-nya huruf jar, suhbati jar majrur. Nah itu jumlahnya fi mahali raf'id jadi khobar muqaddam. Ya, jadi khobar muqaddam. Khatirani itu isim tasniyah, jadi mubtada muakhar. Mubtada itu rofa, alamat rofanya dengan alif karena dia isim tasniyah. Masya Allah, tuh gitu ilmu nahunya tuh Bapak Saudara. Ya, nih kebetulan saya mohon doa sama Bapak sama Ibu, anak saya kebetulan lagi lomba baca kitab nih di Bandung sekarang. Ya, lagi lomba tingkat Jawa Barat. Ya, diikut sertakan di Bandung sekarang. Saya mohon doanya biar supaya dapat yang terbaik. Nanti kalau seandainya dapat nilai terbaik, ya nanti dia akan dikirim tingkat nasional di Aceh. Nah, begitu. Jadi doakan ya Pak ya. Ya seperti itu. Jadi baca kitab, habis baca kitab ditanya tarkibnya, nahunya. Nah seperti itu. Ya jadi mudah-mudahan bisa ya diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak banyak nih, ibu-ibu banyak. Mudah-mudahan doanya, aminnya Allah terima ya. Ya, mudah-mudahan ya biar dia bisa berhasil di Jawa Barat masuk, kemudian nanti masuk tingkat nasional. Ya, informasinya katanya kalau ya dapat tingkat Jawa Barat nanti dikirim ke Aceh. Nah, seperti itu. Ya, jadi fi suhbatis sultan khatirani. Ya, jadi ya terkait kalau kita bergaul dengan sultan, dengan penguasa, itu ada 2 kekhawatiran gitu. Makanya kalau ulama-ulama yang ini nggak mau tuh bergaul terlalu dekat sama penguasa juga nggak bagus. Jadi kita biasa-biasa aja lah gitu, lebih bagus biasa-biasa aja. Sebab bergaul dengan penguasa itu ada 2 kekhawatiran. Pertama, in atau tahu kotor tak bidinika. Kalau kamu terlalu dekat, taat, patuh banget sama sultan, ngangguk-ngangguk mulu, ya apa aja udah iya aja, khawatir agama entar yang dikorbankan. Tuh,
Orang kalau udah terlalu dekat sama penguasa, agamanya yang dikorbankan ntar. Yang kedua, wa in asoitahu, kalau kamu ya durhaka, maksiat sama sultan, khotor tabi nafsika, yang diancam diri kamu. Diri kamu yang diancam. Tuh. Jadi bagaimana jadinya? Lebih bagus kita terlalu dekat jangan, ya terlalu jauh jangan, biasa-biasa aja. Ya jaga jarak. Tuh begitu, jaga jarak. Kalau kita terlalu kental banget, ya itu begitu. Ya nanti bisa yang dikorbankan agama kita. Nah kalau kita menentang terus, diri kita ya yang akan diancam. Nah seperti itu. Itu terkait dengan suhbatus sultan. Seperti itu Bapak Saudara. In atatahu khotorta bidinik, wa in asaitahu khotorta binafsik. Terus bagaimana? Wassalamatu, kata Maimun bin Mahran nih yang ngajarin. Ya wassalamatu, nah supaya selamat, ala ta'rifahu, lebih bagus kamu nggak usah kenal lah sama sultan. Wala ya'rifuka, sultan juga nggak usah kenal sama kamu. Nah, jadi udah lebih bagus ya santai aja kita. Ya udah mengajar aja dah. Ya nah begitu. Jadi rakyat yang baik aja dah. Nah, sebab kalau kita sudah terlalu dekat itu ada dua ya ujiannya. Bisa kita korbankan agama kita, bisa juga nanti ya apa kita yang diancam. Tuh seperti itu. Nah makanya selamatnya bagaimana? Kamu nggak usah kenal ya, dan dia tidak kenal kamu. Nah seperti itu. Ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Cukup saya kira. Nanti baru kita lanjutkan dengan hukiyah an-zaliman dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bu. Saya yang hormati Bapak-bapak Ibu. Setelah kita dengar tadi ngeri kalau kita meninggalkan sholat dan nilainya lebih